Selamat datang di channel Malam-Malam Serem. Malam itu, langit mendung, angin kencang, dan dua pemuda pengangguran, Jaka dan Wahyu, lagi duduk di warung kopi sambil ngeliatin konten YouTube uji nyali. Lihat tuh, orang itu nginep semalam di rumah kosong dapat 3 juta. Ya elah, rumah kosong mah biasa. Nih, di kampung sebelah ada bekas pesantren tua. Katanya, siapa yang bisa nginep semalam dapat 10 juta. Mata Jaka langsung nyala. Wahyu, dia ikut nyala juga, tapi bukan karena semangat, karena takut dan masuk angin. Malamnya, mereka berangkat. Motor Supra X mereka berbet-berbet masuk ke halaman pesantren tua. Bangunan tua itu udah kayak bangkai dinosaurus, tua, serem, dan bau kayu lapuk. Jak, yakin nih, ini tempat kayaknya ada yang ngintip deh dari jendela. Yang ngintip tuh kamera CCTV buat bukti kita nginep, bukan setan. Mereka masuk, gelar tikar di musola yang udah gak kepakai, tidur, dan mulai bermimpi aneh. Jam 1 pagi, mereka kaget dengar azan subuh. Tapi, anehnya, azannya kayak gema dari sumur dalam. Weh, lu denger gak tuh azan? Astagfirullah, itu mah bukan azan, itu suara orang manggil nyawa. Tiba-tiba, lampu musola nyala terang. Jaka dan Wahyu saling pandang. Musola yang tadinya kotor sekarang bersih. Ada sandal rapi, sajadah terbentang, dan suara ngaji dari kamar sebelah. Seorang kiai tua masuk, berjubah putih dan transparan. Selamat datang, wahai santri baru. Besoknya, Jaka dan Wahyu beneran kayak santri, tapi teman-teman sekelasnya seram semua. Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita belajar tajwid. Jangan ada yang nyontek, karena yang nyontek akan dibawa ke kamar mandi jam 2 pagi. Wahyu duduk di samping kuntilanak bernama Mbak Silvi. Cantik sih, tapi sering bisik-bisik tanpa buka mulut. Mbak, jangan bisik-bisik dong, serem tahu. Kamu yang ngajak kenalan dulu. Kok sekarang kabur? Sementara itu, Jaka lagi disuruh nyapu asrama pocong. Tapi, tiap nyapu, pocong-pocongnya malah loncat-loncat. Mas Jaka, saya kotor nih, bersihin dong. Malam keempat, Jaka dan Wahyu mulai sadar. Mereka makin pucat. Bayangan mereka mulai hilang. Wahyu juga tiba-tiba bisa ngeluarin suara jangkrik dari mulut. Jak, ini aneh, tadi gua ke kamar mandi, bayangan gua gak ada, tapi bayangan pocong malah ada 2. Kita harus pulang sebelum jadi alumni abadi di sini. Bantuin tuyul iseng bernama Ucup, mereka cari kitab batas gaib, disimpan di gudang belakang, dijaga oleh genderuwo berjenggot pirang. Mau nyolong kitab ya? Kalau bisa bikin saya ketawa, kitab boleh kalian ambil. Wahyu langsung tampil. Dia joget TikTok tuyul style. Jaka nyanyi dangdut sambil main seruling dari sedotan galon. Hahaha, lucu juga kalian. Ambil tuh kitab. Tapi ingat, jangan balik lagi atau kalian kutuk jadi penjaga kantin dunia gaib. Kitab dibaca, portal terbuka, cahaya terang membutakan mata. Mereka meloncat dan bangun di musola. Jam 5 pagi, udah ada warga nyapu, nanya, kalian dari tadi di sini? Bang, ini pesantren angker kan? Angker apaan? Ini udah jadi gudang kelapa dari tahun 1998. Mereka pulang, tapi malamnya handphone Wahyu bunyi. Pesan dari Silvi Gaib Heart Edge. Kapan kamu balik lagi? Aku kangen belajar bareng kamu. Dan malam itu, Wahyu tidur pakai mukena. Sejak pulang dari pesantren gaib itu, hidup Jaka dan Wahyu gak pernah normal lagi.
Wahyu jadi sering melamun, bahkan pernah ketahuan megang mukena di Indomaret sambil senyum-senyum sendiri. Jaka, "Bro, lu kenapa sih? Udah seminggu kayak orang kesambet cinta." Wahyu melamun. "Gue ngerasa kayak ada yang manggil-manggil dari dunia sana." Dan malam itu, pas lagi nyapu halaman rumah, Wahyu dengar suara lirih. Suara bisikan perempuan. "Wahyu, kamu belum sholat Isya ya?" "Wahyu, Mbak Silvi." Tiba-tiba, pohon di depan rumahnya bergerak. Bukan ditiup angin, tapi ditiup rasa rindu dari dimensi lain. Di malam ketujuh, Wahyu mimpi aneh. Dia kembali ke pesantren. Tapi sekarang semuanya kayak dunia anime. Pocong jadi cibi, tuyul punya sayap, dan Mbak Silvi duduk ayu di taman pesantren nungguin dia sambil bawa bunga Kamboja. "Kamu janji balik, aku udah tulis namamu di buku alumni." "Wahyu, loh emang bisa daftar ulang gitu, Mbak?" Jaka yang sadar ada yang aneh, minta bantuan ke ustadz lokal bernama Pak Ustadz Darsono. Ustadz kocak yang dulunya mantan stand-up komedian. Wahyu tuh udah dikasih benih cinta sama kuntilanak. Kalau nggak diputus ritualnya, bisa nyusul masuk dunia mereka. "Wahyu, loh ini cinta apa cicilan online, Pak?" Ritual pun dilakukan. Pakai kelapa ijo, sandal jepit bekas dari pesantren, dan satu syarat terakhir. Harus dibacain surat cinta terakhir dari Wahyu yang ditulis buat Silvi. Wahyu baca suratnya. "Maaf Silvi, kamu manis, kamu lembut, tapi kamu gak punya detak jantung, dan aku belum siap tidur bareng kamu di kuburan." Silvi, suara jauh dan sedih. "Kamu jahat, Wahyu, tapi aku ngerti. Suatu hari, kamu pasti balik lagi." Setelah malam itu, Wahyu udah nggak diganggu. Tapi tiap malam Jumat, HP-nya getar sendiri dan nama kontak Silvi Gaib Love masih nongol. Wahyu pasrah. Mungkin ini yang namanya LDR antar dimensi. Jaka, "Udahlah bro, mending kita nganggur lagi aja yuk. Dunia nyata emang berat, tapi dunia pocong lebih gila." Udah lewat sebulan sejak Wahyu putus cinta gaib lewat ritual nyapu kelapa ijo. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, tetap ada yang aneh. Cermin kamar Wahyu sering berkabut dari dalam. Sajadah sering terlipat rapi, padahal Wahyu belum sholat. Dan kamar mandi selalu bau bunga Kamboja. "Bro, gua nggak enak ngomong, tapi lu tuh kayak masih dijagain." "Aku juga ngerasa gitu, Jak. Bahkan kadang gua kangen suaranya." Dan puncaknya, malam itu waktu Wahyu mau cuci muka, air keran berubah jadi keruh. Dan dari cermin muncul tulisan, "Aku datang Wahyu, aku rindu, bukain pintu belakang ya." Wahyu dengan kaki gemeteran kayak netizen baca pesan mantan turun ke dapur. Pintu belakang rumah terbuka sendiri. Angin malam masuk dan di ambang pintu berdiri sosok putih, rambut panjang, bawa tas koper kecil. "Silvi, cuti, 3 malam. Dunia sana bosen. Aku mau lihat dunia kamu." "Ini kuntilanak apa turis gaib?" Ajaibnya, selama 3 malam, Silvi nggak serem. Dia bantu nyapu, bantu ngulek sambel, bahkan jadi admin WA grup RT. "Silvi, anak siapa ya? Nggak pernah kelihatan siang-siang." Dia kerja shift malam, Bu. Freelancer, ngurus angin malam." Di malam ketiga, Wahyu mulai bimbang. "Sil, kita beda dunia. Kamu dingin, aku masih pengen hidup. Dan kamu nggak pernah ngedip." Silvi lembut tapi ngeri. "Kamu pikir aku kesini cuma buat liburan? Aku kesini karena kamu yang ngajak. Kamu
peluk aku di dunia pesantren itu. Itu gue lagi pingsan, Sil, bukan ngajak pelukan. Tiba-tiba langit gelap, petir menyambar, Sylvie nangis. Tapi air matanya bukan air, tapi bunga kamboja kecil. Kalau kamu gak mau ikut aku yang akan tinggal di sini untuk selamanya. Tiba-tiba rumah Wahyu bergetar, dinding berubah jadi dinding pesantren tua, lantai jadi tanah, bau dupa menyeruak. Jaka datang bawa galon kosong dan daun kelor. Gak bisa gitu, Sylvie. Wahyu itu manusia. Pulang sana. Nih, gua bacain mantra. Sil, gua emang suka lo, tapi gua masih pengen hidup. Masih pengen makan mie ayam pinggir jalan, dan masih pengen nganggur bareng Jaka. Sylvie, aku ngerti, tapi jangan lupakan aku. Angin berhembus kencang. Sylvie menghilang perlahan. 3 bulan kemudian, Wahyu dan Jaka buka usaha kecil, warung kopi dan internet murah bernama Warkop 2 Alam. Tagline-nya, buka 24 jam, tapi jangan datang pas malam Jumat. Dan di sudut warung itu, ada 1 bangku kosong yang gak pernah didudukin siapapun. Kecuali kalau malam, pas Wahyu nyeduh kopi, aroma bunga kamboja suka muncul lagi.